Karena sesungguhnya sebaik-baik peninggalan yang kita tinggalkan untuk anak-anak cucu kita itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian sunnah, bersama-sama kita mencerahkan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa kajian sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di zaman yang mana banyak orang sangat khawatir terhadap masa depan yang akan dia jalani. Orang berlomba-lomba bagaimana mereka mendapatkan masa depan yang cerah, masa depan yang baik. Meskipun ada sebagian daripada manusia, mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan masa depan tersebut. Maka pada hari yang mulia ini, saya akan menceritakan sedikit tentang sebuah kisah yang sangat menggugah untuk kita bersama. Sebuah kisah dari seorang yang luar biasa, yang sangat dikenal di dalam dunia kepemimpinan. Nama beliau adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau adalah seorang khalifah yang sangat dikenal tentang keadilan beliau. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan bahwasannya suatu ketika seorang ulama yang bernama Muqatil bin Sulaiman berjumpa dengan seorang khalifah yang baru saja dilantik, yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur, yang mana Abu Ja'far Al-Mansur seorang khalifah yang sangat cinta kepada ulama, sering meminta nasihat kepada ulama. Maka ketika itu Abu Ja'far Al-Mansur meminta nasihat daripada Muqatil bin Sulaiman rahimahumullahu jami'an. Maka ia berkata kepada Muqatil, "Ighni ya Muqatil, ighni ya Muqatil, berikan nasihat kepadaku, berikan wejangan kepadaku wahai Muqatil." Kemudian Muqatil menjawab, "Bima a'idhuka?" Nasihat bagaimana yang aku berikan kepadamu wahai Abu Ja'far Al-Mansur, wahai khalifah? "A'idhuka mimma ra'aitu am mimma sami'tu?" Aku memberi nasihat kepadamu apakah sesuatu yang aku lihat langsung secara nyata ataupun sesuatu yang aku dengar dari orang lain. Maka ia menjawab, "Ighni mimma ra'ait," atau kama qala, berikan nasihat kepadaku sesuatu yang engkau lihat secara nyata dalam hidup. Maka ia berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna Umar ibnu Abdul Aziz anjaba 11 waladan." Sesungguhnya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, beliau memiliki 11 orang anak. Dan ketika beliau meninggal dunia, beliau meninggalkan 18 dinar untuk anak-anaknya. 5 dinar digunakan untuk pengurusan kain kafannya, dan 4 dinar digunakan untuk pengurusan kuburannya.
sedangkan sisa daripada itu dibagikan kepada anak-anaknya. Kemudian dia berkata, wahai Amirul Mukminin, aku juga melihat Hisham bin Abdul Malik, khalifah sebelumnya dari khalifah Abbasiyah juga. Ketika ia meninggal dunia, dia meninggalkan alfin dinar, 1 juta dinar. Dan ia juga meninggalkan 11 orang putra-putrinya. Dan setiap anaknya mendapatkan bagian daripada 1 juta dinar terhadap peninggalannya. Wahai Amirul Mukminin, pada satu ketika aku melihat salah seorang anak daripada Umar bin Abdul Aziz, dia berinfak 100 ekor kuda yang dia pergunakan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ayahnya hanya meninggalkan 18 dinar ketika meninggal dunia. Kemudian juga, wahai Amirul Mukminin, aku juga melihat salah seorang daripada anak Hisham bin Abdul Malik. Dia pergi ke pasar-pasar, kemudian dia meminta-minta kepada orang yang ada di pasar, padahal ayahnya meninggalkan kepadanya itu 1 juta dinar. Masyaallah muslimin, sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita. Sehingga ketika itu orang-orang, ketika Umar bin Abdul Aziz berada di atas kasur kematiannya, orang datang kepadanya dan orang bertanya kepadanya, wahai Amirul Mukminin, apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu? Padahal harta yang engkau tinggalkan mereka hanya sedikit. Kenapa wahai Amirul Mukminin tidak engkau tinggalkan kepada mereka harta yang banyak, harta warisan yang banyak? Maka apa jawaban daripada Umar bin Abdul Aziz? Aku tinggalkan kepada mereka itu adalah taqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tinggalkan kepada mereka adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya anak-anakku itu termasuk anak-anak yang baik, maka saya yakin Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberi kepada mereka itu harta. Dan jika anak-anakku itu termasuk anak-anak bukan daripada golongan orang saleh, maka aku tidak ingin hartaku yang aku tinggalkan kepada mereka, mereka pergunakan pada jalan-jalan kemaksiatan. Lihatlah, saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa kita bimbang terhadap dunia ini? Untuk apa kita ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena sesungguhnya sebaik-baik peninggalan yang kita tinggalkan untuk anak-anak cucu kita itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya semua kita meninggalkan untuk anak-anak kita ketakwaan, kita ajarkan mereka ilmu agama yang baik, kita sekolahkan mereka kepada sekolah dan mengajarkan kepada mereka ilmu agama, takut kepada Allah, maka itulah sebaik-baik warisan yang kita tinggalkan jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang ketika meninggal dunia meninggalkan bermacam harta kepada mereka, tidak ada jaminan mereka akan hidup dengan baik setelah itu. Barangkali harta yang kita tinggalkan untuk mereka itu justru mereka pergunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik peninggalan yang kita tinggalkan untuk anak kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan ini tidak akan tercapai, saudaraku dimuliakan Allah, kecuali dengan membimbing mereka agar mereka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersemangatlah kepada kita semuanya, marilah kita didik anak kita cinta kepada ilmu agama, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada akhirat, karena itu adalah investasi yang terbaik yang kita tinggalkan untuk mereka. Semoga kisah yang singkat ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan seluruh
hadirin dan hadirat yang mendengar lewat saluran kajian sunnah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.